Kali ini Ripan jujur agak sedikit gak bersemangat meskipun emang Suzuki kembali dengan perilisan motor terbaru Matic-nya 2025 kemarin di IMOS Suzuki Access ya. Aduh. Tapi sebelum ini kita bakal bahas lebih jauh, kita lihat dulu satu video pas ini motor dirilis. Ini motor 25 juta BTW. Kita lihat. Countdown from 5. Jadi kita akan mulai dalam 5 4 Nih, lu perhatikan satu hal di video ini. 3 2 1. We proudly present Suzuki Access, everybody. Luar biasa. Pas tirai motornya dibuka, cuman satu orang yang teriak. Wuh! Lo ngerti gak sih, malah hostnya itu rame sendiri, yang padahal orang-orang di pinggirnya kagak ada yang antusias. Bahkan mungkin kebanyakan dari mereka malah kaget lihat desain ini motor. Bahkan orang-orangnya itu malah pada diem, sepi beda sama motor-motor yang lainnya dari brand yang lainnya. Excited, rame, pokoknya terkejut atau segala rupa. Nih itu dah. 3 2 1. We proudly present Suzuki Access, everybody. Tapi buat ini motor, lihat respon orang-orang. Suzuki please lah buat aware lagi dengan masyarakat lokal di Indonesia gitu loh. Tapi ini kita coba lihat komen-komennya ya. Kenapa sih selalu begitu desainnya? Suzuki memang gak pernah gagal untuk tidak merebut hati konsumen Indonesia. Desain macam apa ini? Bannya bisa nggak sih disesuaikan dengan ukuran bodi? Nah ini. Selain emang dari desain itu proporsional ban yang emang ini motor tuh udah India banget pokoknya mah. Udah kagak Avenis. Coba lihat bagian ekornya, belum juga Suzuki Bergman. Ciri khas motor India itu ban dan juga bodi yang tidak proporsional. Dan kalau misalkannya kita lihat motor ini secara keseluruhan, so far ini bener-bener mencerminkan banget model India banget. Ini motor yang udah jelas Suzuki nih. Desain India itu udah kontras banget dengan warga kita di Indonesia. Terus kalau misalkannya bikin desain motor itu yang disukai orang Indonesia, kalian masih punya pasar di sini walaupun bengkel-bengkel kalian berguguran. Bener, branding kalian tuh sebenarnya masih bagus, tapi desain motor kalian yang jelek. Percaya, ini momen buat Suzuki ambil alih pasar di tengah mirisnya kualitas motor Henry dan juga Yahya. No, udah jelas tuh kelihatan bagaimana komen dari netizen. Aduh, jadi sebenarnya ini mah lebih ke menyayangkan aja untuk Suzuki sebenarnya, yang mereka tuh dengan hanya sebatas pengen nge-launching motor tanpa mereka tuh melihat target pasar market mereka itu seperti apa. Iya, halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini kita bakal membahas tentang motor Matic dari Suzuki yang terbaru rilis di Indonesia di IMOS kemarin 2025, yaitu Suzuki Access. Dan sekarang mungkin Ripan agak sedikit gak bakal ngerosting dulu, tapi lebih banyak ke mengomentari dari bagaimana ini Suzuki nongol ke Indonesia. Dan buat first impression, kalau misalkannya kita lihat ini motor itu adalah perpaduan dari motor konsep Vespa dengan India, yang outputnya malah seperti ini. Ripan berani bilang kalau misalkannya desainnya tuh absurd dan bener-bener kontras banget dengan Indonesia. Dan meskipun emang ini motor udah tertanam dengan lampu LED yang emang udah menjadi standar motor keluaran terbaru sekarang, dan juga beberapa fitur kekinian yang dimana Matic ini dilengkapi dengan panel instrumen semi digital. Terus emang juga ada soket pengisian daya juga, dan dilengkapi dengan tangki 5 liter. Dan untuk spesifikasi mesin nih, ini spesifikasi mesinnya itu 125 cc. Kenapa Suzuki tuh kayak ogah banget bikin Matic dengan standar 150 cc dulu dah. 125 cc dengan teknologi SIP Suzuki Eco Performance. Tapi terlepas dari bagaimana performa dan juga fitur ini motor yang sebenarnya tidak menguahkan banget, karena sesuai dengan peraturan di negara kita, kalau misalkannya kita ada motor yang pengen rilis tapi dengan kombinasi yang bisa dibilang monoton, itu bakal susah banget lakunya. Apalagi dengan tampilan model sedemikian. Aduh, pokoknya Suzuki, aduh, itu harus kayak
kayak gimana? Kenapa demen bener bikin motor dengan ekor yang segede gaban gitu? Kagak bisa dibikin semok sesuai dengan standar negara kita gitu. Apalagi dengan performa dan juga fitur yang seadanya, kagak ada inovasi yang lainnya. Sepertinya Suzuki tidak pernah terlalu peduli dengan hal-hal seperti ini, apalagi dengan fitur reguler yang ada di motor ini. Dan hal yang sebenarnya bisa dibilang sebuah inovasi yang agak sedikit komplikasi. Mungkin iya bener, kita pakai Matic kagak usah turun kalau misalkannya mah. Mungkin buat kelas Maxi series dan juga kebanyakan Matic 150cc Honda juga emang gak usah turun kalau misalkannya pengen isi bensin. Ya mungkin Suzuki tuh pengen beda dari mereka, makanya posisikan isi bensin tuh kagak usah turun, tapi posisi input refill bahan bakarnya itu ada di bagian ekor belakang ini motor. Maksudnya ini kalau misalkannya menurut opini pribadi Ripan gitu ya, tangki di depan aja itu udah menuai kontroversi. Kagak sopan mas kalau misalkannya pakai motor harus turun kalau misalkannya isi bensin. Buat motor-motor Matic seperti Maxi, Yamaha dan juga kebanyakan Matic 150cc Honda, PCX ataupun EDV dan yang lainnya, ini isi tangki di ekor pantat. Sekarang gini dah, yang catcalling aja atau lu cewek deh lagi jalan tiba-tiba pantat lu diliatin orang umum, gimana perasaan lu? Pasti kesinggung kan? Nah ini juga sama, pegawai SPBU juga pasti ngeliatin pantat lu kalau misalkannya pas isi bensin, apalagi lu dibonceng pakai ini motor. Kagak bakal laku ini akses kalau misalkannya dipakai ngojol. Dan emang udah jelas konsep dasar awal ini motor itu datang dari tren Matic di Indonesia, yaitu model dari Scutic Pacemat atau Vespa Matic. Kelihatan jelas, gak usah mengelak ya, Suzuki kelihatan dari headlamp pala batok lu yang udah mirip banget dengan desain persegi empatnya. Apalagi dengan velg berukuran 12 inci yang dikombinasikan dengan desain yang emang kental banget Indianya. Mulai dari sen-sen dan juga kompartemen dan tampilan view angle dari berbagai sudut ini motor tetap kelihatan India banget. Meskipun emang menurut opini Ripan pribadi pada bagian depan, meskipun emang masih kelihatan banget Indianya, masih bisa Ripan maklumi ya, agak sedikit gitu ya, kelihatan agak keren gitu ketimbang Avenis ataupun dengan motor-motor Matic Suzuki yang lainnya. Tapi ini kalau misalkannya udah lihat ekor, aduh, kasusnya sama dengan Avenis, itu motor kagak laku di Indonesia. Suzuki demen bener gitu, Suzuki bikin motor dengan ekor yang udah gede bener kayak gini, apalagi dikombinasikan dengan ukuran velg yang sangat kecil. Oke, emang Scoopy juga dan juga motor-motor yang lainnya termasuk Beat juga terbaru sekarang pakai velg ukuran ring 12 inci. Tapi desain dari bodi motor yang mereka buat itu proporsional. Tapi lihat ini motor, waduh, buset dah desainnya. Apalagi yang paling menjijikan dari ini motor bagian belakang. Ini bagian belakangnya nih, ini Maripan buka-bukaan aja dah sebagai bahan introspeksi dan juga evaluasi buat Suzuki. Ini desainnya bener-bener kagak masuk pokoknya. Apalagi nih, apalagi yang mungkin bakal bikin kalian kesal tuh bagian knalpotnya. Kagak ada sporty-sportinya ini knalpot motor, seriusan dah. Ya mungkin buat video pertama sekarang ini Ripan hanya sebatas mengomentari bagaimana press release ini motor di IMOS 2025 dan reaksi Ripan sama aja seperti orang-orang yang nonton pas perilisan pas tirai dibuka ini motor. Kagak terkejut, biasa aja, bahkan malah kecewa dan juga panik. Dan sebenarnya mak Suzuki nggak usah dah ngeluarin varian ini akses di Indonesia saat nasib Avenis aja miris gitu ya.